kita akan membicarakan hal yang sangat fundamental, sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu yang berkaitan dengan masalah akidah atau yang belakangan ini diistilahkan dengan persoalan teologi. Kita harus menyadari betul kenapa ini yang akan kita bicarakan, karena persoalan akidah, persoalan iman, kalau kita kembali kepada ajaran Islam, selama 13 tahun Nabi besar kita Muhammad SAW berada di kota Mekah dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi selama 13 tahun di kota Mekah. Itu tugas utama beliau, dan bahkan ayat-ayat yang turun pada kebanyakannya adalah berkaitan dengan masalah akidah dan akhlak. Jadi periode Mekah itu yang harus kita sadari, ayat-ayat Al-Quran turun di periode Mekah sebanyak 91 surat dari surat 114. Dari 91 surat itu, isinya yang terbanyak dan yang sangat mendasar adalah berkaitan dengan masalah akidah wal akhlak. Dan ini yang sangat dilupakan. Kalau kita sekarang biasanya berbicara tentang agama, apalagi tentang Islam, orang biasanya mulai dengan persoalan-persoalan fikih, orang berbicara mengenai masalah-masalah khilafiyah. Padahal persoalan akidahnya belum mendasar dan belum mendalam. Karena itu kita ingin sebagaimana ajaran dari agama kita, dan sebaiknya juga kalau kita memberikan penjelasan tentang agama, mari kita mulai dari Al-Quran, dan yang kita mulai dari persoalan akidah itu sendiri. Persoalan akidah yang pada mulanya diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, itu sama sekali tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan, dan para sahabat Nabi SAW menerima dengan secara baik. Dan kemudian setelah selesai periode penerimaan akidah itu, yang menjadi persoalan kemudian pada mulanya tadi pembicaraannya adalah berkaitan dengan akidah seperti apa yang dijelaskan oleh teks Al-Quran. Dan bahkan para sahabat waktu itu tidak banyak mempertanyakan bagaimana artinya ini, bagaimana. Yang penting para sahabat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Artinya pada permulaannya itu lebih banyak bersifat tekstual. Tetapi kemudian setelah Islam meluaskan sayapnya keluar Jazirah Arab, Islam ketemu dengan peradaban, dengan budaya asing, sehingga Islam itu juga harus dipahami secara kontekstual, dipahami secara rasional. Di sini persoalan yang muncul, persoalan yang kita sebut dengan ilmu kalam tadi. Waktu Islam itu sudah berkembang keluar Jazirah Arab, mana yang lebih dominan? Apakah pendidikannya bersifat harfiah, bersifat tekstual, atau sudah harus dengan pendekatan rasional dan pendekatan kontekstual? Inilah yang kemudian melahirkan perdebatan-perdebatan belakangan. Hal yang paling utama sekali kita sadari juga adalah bahwasanya setelah Nabi besar kita Muhammad SAW meninggal, persoalan yang pertama terjadi adalah persoalan politik. Tetapi dari persoalan politik itu kemudian berpindah kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Jadi kalau begitu kita lihat sesungguhnya perpecahan Islam itu dimulai dari persoalan politik yang kemudian dilegitimasi, kemudian dicari pengakuannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sampai sekarang seperti inilah kita lihat, persoalan-persoalan politik selalu saja dicari ayat-ayat untuk melegitimasinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan disinilah terletak perbedaannya antara ajaran Islam dengan ajaran Kristiani. Kalau Kristiani sesungguhnya perpecahan yang pertama itu jadi adalah persoalan teologi. Setelah meninggalnya Isa Al-Masih atau Yesus, orang memperdebatkan Yesus ini apakah dia Tuhan atau manusia berpakaian Tuhan, atau yang Tuhan yang berpakaian manusia. Ini terjadi perdebatan. Dan sampai sekarang persoalan di dalam Kristen yang terjadi adalah persoalan teologi dan perpecahan di sana. Di dalam Islam seperti yang kita bilang tadi, perpecahan yang pertama terjadi dalam bidang politik, dan sampai sekarang perpecahan dalam bidang politik selalu dibumbui, selalu didandani dengan pakaian teologi. Dan itulah persoalan yang kita lihat di dunia Islam sampai saat ini yang tidak pernah selesai,
perdebatan-perdebatan politik selalu saja didanani dengan persoalan-persoalan ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan sampai sekarang kita lihat, kenapa kok sampai saling kafir mengkafirkan? Karena dia anggap persoalan itu adalah persoalan yang sangat mendasar, sangat asasi sekali. Karena itu setiap kelompok dia meyakini pendapat dia yang benar, kalau pendapat orang lain yang salah, karena itu cepat pengkafiran dan pemurtadan sekarang ini. Inilah kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat kita.